محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini. Untuk itu mari kita berikhtiar dengan meningkatkan amal saleh dan menguatkan amal dimaksud dengan ilmu yang benar. Untuk itu mari kita lanjutkan kajian kita di kesempatan subuh ini masih dalam pembahasan bab yang pertama tentang akidah dan sudah memasuki topik yang ketiga di pertemuan kemarin. Dan hari ini kita akan lanjutkan pada bagian yang keempat, simpul yang keempat yang menyulam kekuatan iman kita sehingga mengakar di dalam jiwa dan menghasilkan keyakinan tanpa ragu sehingga mudah kemudian menghadirkan amal-amal soleh yang Allah kehendaki. Semoga Allah memudahkan apa yang akan kita pelajari, memberikan pemahaman terbaik pada kita dan memberikan keringanan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami insyaallah. Baik, saya akan coba berikan dulu runtutan dari pembahasan kita secara singkat untuk mengantarkan pada pembahasan yang akan kita urai di kesempatan kali ini. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang simpul iman yang kita kenal dengan rukun pokoknya atau dasarnya, kan? Rukun iman. Ini adalah bagian dari pondasi ya. Pondasi iman ini nanti berpengaruh kepada bangunan amal. Gitu ya. Jadi kita membuat satu pondasi dasar, kalau dasarnya kokoh nanti terbangun amal ke atasnya. Karena itu amal sekuat apapun akan coba kita bangun tanpa support iman yang baik, ini akan rapuh biasanya ya. Ini yang menjadikan kadangkala amal tidak konsisten, sholat tidak konsisten, kan? Tahajud tidak konsisten, puasa tidak konsisten, ya. Asalnya dari sini kekuatannya. Nanti dari bangunan amal ini akan tampil kemudian, ya, keindahan-keindahan, cahaya-cahaya. Anda kalau lihat bangunan kan indah ya, bagus, tinggi, tapi kalau misalnya tidak terawat kan nggak bagus ya. Maka kan kita coba rawat, ya, coba kita muliakan. Nah, sehingga menghadirkan cahaya-cahaya, tampilan-tampilan yang indah. Nanti hasil dari ini kita akan temukan apa yang disebut dengan takwa, kan? Dan cahaya-cahaya iman yang disebut dengan nur, ya, dan seterusnya. Nah, ini pokoknya ini. Jadi sebelum kita sampai ke sini, sebelum membangun sesuatu, kita kan harus menyulam dulu pondasinya, menguatkan, mengokohkan. Sekarang juga kalau orang mau bikin bangunan kan, dia mau bikin dari besi kan, kayak cakar ayam, macam-macam kan, dia harus rakit dulu kan. Dia kuatkan dulu, tajamkan sampai ke bawah. Nah, ini juga punya 6 simpul. 6 pokok, 6 rukun, 6 dasar. Kalau ininya kuat, maka pondasinya akan stabil. Dan ini nanti akan menjadikan kekuatan kepada bangunan amal, memberikan sebuah cahaya. Ini yang nanti mengeluarkan nur, disebut dengan nur takwa, ya kan? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nanti akan melahirkan nur, ya, yang bersumber dari jiwa takwanya. Ya, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cahaya iman ini, ya kan, nanti akan memberikan sebuah penerangan kepada jiwa takwa, dan dari jiwa takwa ini yang mensupport kepada amalan ke sini. Ya, dibangun dari sini baru kemudian disupport dengan menjadikan bangunan-bangunan amal. Macam-macam nanti. Ada yang sifatnya nanti ibadah ritual, ya kan? Ibadah sifatnya ritual, ya kan? Nah, nanti ada yang sosial, ya kan? Ada yang sifatnya akhlak nanti ya, dan seterusnya. Jadi pancarannya bisa macam-macam. Energinya bisa menghadirkan energi ritual, dari situ kita senang untuk menunaikan sholat. Jangankan yang fardu, yang sunnah kita kerjakan, puasa demikian. Ibadah sosial melalui harta, ini kan, kita bisa berbagi, makanya ada konsepsi zakat, infak, sedekah, atau berdakwah, mengajak, walaupun dengan satu ayat, kan, kita ingin mencoba menjadikan semua orang punya kesempatan yang sama untuk berubah jadi lebih baik. Kemudian akhlak juga tampil, bagaimana lisan berkata yang mulia, kan? Kemudian mata memandang yang baik-baik, mendengar yang baik-baik. Nah, itu gambaran dari pancaran iman. Karena itu saya sering katakan rahasianya di tubuh kita itu, kenapa setiap kali akan menyebutkan fungsi tubuh, pada umumnya itu selalu diawali dengan kata iman. Kan sering saya berikan contoh kan, di surah Cahaya itu, surah ke-24, ayat 30 sampai 31 kan, wa kullil mu'minina, imannya dulu. Katakan pada pria-pria beriman, ya ghuddu min absarihim, palingkan matanya dari yang tidak baik kan, karena ada cahaya.
Tuh secara akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumin qaum. Lisan yang beriman itu akan selalu diarahkan pada yang mulia, tidak lekat dengan celaan, tidak gibah, tidak bikin hoax, ya. Akhlak itu. Jadi ini gambarannya. Nah, ini dari rukun ini, pondasi ini atau sulaman dasar ini menarik sekali ya. Jadi kita juga menyebutnya dengan rukun, pokok, dasar, tapi sekaligus ikatan, hablun kan, kita katakan hablum minallah, gitu kan. Nah, hablun itu kan tali yang harus disulam, dikokohkan pada jiwa kita, sehingga ikatan yang kuat yang disebut dengan akidah. Ini jadi fitrah ya. Menariknya kan digambarkan dalam miniasi kehidupan. Orang kan kalau mau bikin pondasi ke bawah ya, orang menyebut cakar ayam itu kan. Ya macam-macam lah, kalau mau lebih kuat cakar harimau dia atau cakar singa. Yang penting kan disulam kan, itu kan besi-besinya kan dirakit ya, ketika dirakit sampai ke bawah dihunjamkan. Nah, itulah seperti itu gambarannya. Ya, kekuatannya nanti disebut dengan akidah. Ya, sesuatu yang mengikat kuat di dalam jiwa. Jadi kayak ngikat gitu ke jiwa kita itu. Nah, sulit untuk dilepaskan. Nah, itu ada 6 simpul. Jadi kalau saya sebutkan simpul yang mengikatnya, itu arahnya nanti ke akidahnya. Ya. Nah, ini kalau simpulnya sudah kuat, pondasi sudah kokoh, nanti melahirkan apa yang disebut iman, keyakinan tanpa ragu. Ya kan? Dalam berproses ini nanti pekerjaan kan, proses itu pekerjaan kan. Nah, kerja disebut dengan fi'il, pekerjaan itu, verb. Nah, jadi kalau kita sudah mengikrarkan, kita berikrar nih, kita akan beriman. Artinya ya, ketika kita sudah beriman, mengatakan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang harus disembah, dipertuhankan, menepikan yang lain, dan kemudian kita komitmen untuk penyembahnya. Ketika kita sudah mulai mengatakan diri beriman, maka masuk dalam golongan amana, jamaknya amanu, gitu kan? Nah, kalau sudah amana, ya sudah kita secara pribadi berikrar, masuk dalam bagian ruang-ruang iman ini, artinya kita dituntut untuk melakukan satu pekerjaan. Makanya bentuknya verb, kata kerja. Fi'il madhi, fi'il itu kan kata kerja. Jadi nggak bisa didiamkan begitu saja dengan mengatakan saya beriman. Tidak, mesti ada pekerjaan kita yang menguatkan keimanan itu sehingga tersulam di dalam jiwa dengan kuat. Dan itu nanti melahirkan sebuah pembuktian berupa amal saleh. Dan itu butuh konsistensi, terus dikuatkan. Nggak bisa didiamkan begitu saja. Karena itu kan bangunan juga kan harus diuji. Apa dikira pondasi setelah begitu didiamkan? Tidak, kan diuji. Ya, kadang-kadang nanti ada ujian dulu tertentu ya, di dunia arsitektur kan sangat memahami itu. Ya, yang di sipil itu. Ya, bagaimana dites dulu, kadang-kadang disiram air dulu, ya ketika dicor bagaimana dan sebagainya. Uji tanahnya seperti apa, itu semua ada, ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian nanti ini butuh konsistensi. Ketika kita berpindah kepada konsistensi, maka pindah nanti kata bentuk verbnya, kata kerjanya kepada mudhari. Ya, yang melahirkan sebuah kontinuitas kan sampai dengan ke depannya. Maka kita katakan amanu, ini bentuk jamak jadi yu'minun. Nah, ini amana bentuk tunggalnya, ini yu'minu. Ini yu'minun. Jadi kalau kita temukan kata yu'minun, verb, kata kerja, kan? Ya, fi'il di dalam Al-Qur'an itu pasti nanti akan dihadirkan kontinuitas latihan. Ya, latihan dan padanannya dari ini itu nanti mudhari lagi kata kerjanya. Ya, kalau yang ini nanti fi'il madhi, jadi sebuah informasi kalau sudah beriman mesti dibuktikan dengan komitmen untuk melakukan satu ibadah, ya kan? Dan harus bekerja untuk menguatkan iman ini. Karena itu bentuknya nanti sama-sama fi'il madhi juga biasanya. Nah, nanti yang ini mudhari lagi ketemunya untuk melatih konsistensi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini pakai yu, kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yu'un. Ni yu'minun, yuqimun, yunfiqun. Ya kan? Silakan cek, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yu'minun, iman, gitu kan? Wa yuqimunas shalah, yuqimunas shalah, yu'un, shalah. Jadi konsisten salatnya, dilatih. Jadi beda antara yu'minun dengan amanu. Amanu telah menyatakan diri, diklar beriman. Allah supportkan, kalau kamu sudah begitu, yuk kerjakan ini. Karena ini kata kerja, verb, menuntut pekerjaan untuk menguatkan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, kan? Kutiba alaikumus siyam, kan? Itu kutiba. Itu kan fi'il madhi bentuknya majhul, diwajibkan. Jadi ketika sudah begini, ya wajib. Ya, lakukan ini, wajib untukmu. Untuk apa kewajiban itu ditetapkan? Supaya mengokohkan ini.
Kalau ini sudah kokoh, ini akan naik bangunannya. Nanti latih konsistensinya dengan yang ini level kedua. Kalau sudah melekat jadi identitas nantinya, maka berubah jadi isim. Ya. Isim jadi noun, kata benda gitu kan. Kalau sudah kata benda kan nanti melekat. Melekat terus terbawa. Ya, benda kan tidak berubah. Ya, kecuali tereduksi dan sebagainya. Yang berubah kan pekerjaan yang menjadikan benda itu terpengaruh dengan pekerjaan yang dilakukan. Ya, ini kan spidol tetap aja spidol kan besok tidak jadi ayam. Spidol ya spidol gitu kan. Terus spidol artinya melekat kuat sebagai identitas namanya benda. Tapi kalau pekerjaan terhadap spidol ini bisa macam-macam. Ya, pekerjaannya bisa menjadikan di warna A, warna B, warna C atau dihancurkan atau dibikin kembali, itu kan pekerjaan namanya. Ya kan? Jadi konsistensi terletak pada pekerjaan. Kalau sudah melekat kuat jadi identitas, maka berubah jadi isim kata benda. Karena itu berubah nanti kalimatnya dari di sini amanu yu'minun, amana yu'minu jadi mukmin di sininya. Mukmin. Ya kan? Jamaknya disebut mukminun. Nah, kalau sudah mukminun, ini sudah melekat identitas. Maka kualitas pekerjaannya pun beda dengan yang ini. Ini baru pemula, ini latihan konsistensi, ini sudah konsisten. Jadi kalau ini diperintahkan sholat, ini latihan konsisten sholat, yang ini sudah khusyuk sholatnya. Ya, coba lihat. Amanu kan, ini baru kan. Wa aqimus sholat wa atuz zakah, perintahkan sholat. Aqimus sholat itu baru beriman tuh. Yu'minun, yuqimunas sholat. Konsistensi terus. Kalau sudah begini, ini sudah melekat. Buka Quran surah ke-23 Al-Mu'minun kan, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Ya, mukminun kalimatnya orang yang sudah konsisten imannya, cenderung bahagia, cenderung sukses. Bagaimana dia melatih itu? Alladzina hum fi shalatin khashi'un, terbiasa khusyuk dan seterusnya. Ya. Jadi ini tahapan-tahapan gambaran singkatnya seperti ini. Nah, untuk bisa menghadirkan 3 tingkatan ini secara konsisten, kita butuh merakit ini. Dasar ini simpulnya. Dan itu ada 6, ya. Itu ada 6. Dan semua yang berkehidupan di bumi, bahkan yang beri tugas risalah pun, yang diberikan tugas risalah pun, ya, nabi, rasul, itu tetap diminta oleh Allah menguatkan sisi-sisi ini. Yang 6 simpul ini, bahkan diberikan, diajarkan langsung oleh Allah. Karena fitrah para nabi dan rasul mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Kita, karena bukan nabi, bukan rasul, mendapatkan potensi untuk menerima pembelajaran itu. Sehingga dengan itu kita berta'allum. Ya, kalau Nabi Rasul diajarkan dari Adam, sejak Adam alaihissalam, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Ya kan? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam diajarkan terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sangat viral kan kisahnya. Nabi Muhammad diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adabani rabbi fa ahsana ta'dibi kan. Allah yang mengajarkan langsung. Kita bukan nabi, bukan rasul. Tidak punya fitrah kenabian. Karena itu yang ada pada diri kita potensi untuk menerima ajaran itu. Kita tangkap, ya, kita hadirkan, kita mengetahui. Karena itu, semua rasul, ya, termasuk nanti mencakup orang-orang beriman yang bukan nabi dan rasul, itu berproses ke sini untuk menyulam. Ya, 6 simpul pokok, ya, rukun iman ini yang kita akan hadirkan dalam pembahasan-pembahasan kita. Urutannya kita bisa temukan misalnya di Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 285. Ya. Ini dari sini kan kita mulai dari amanah kan? Ya kan? Masih ingat amanah ya, yang tadi saya terangkan? Perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan Nabi dan Rasul pun kan tidak lepas ya dari ini semua. Tapi dengan konsepsi yang berbeda. Nabi Rasul diajarkan, kita menerima pengajarannya. Perhatikan. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Tuh. Ya? Perhatikan. Amanar Rasulu. Satu disebutkan amanar Rasulu. Amanah tuh. Amanar Rasul, ini konsep dasarnya kan? Yang paling dasar. Ini Ar-Rasul. Bima unzila ilaihi mir rabbih. Ini menunjukkan pengajaran. Nabi, Rasul itu sudah mutlak, sudah memiliki dasar keimanan yang kokoh, sudah beriman terhadap apa yang diajarkan oleh Allah. Jadi sudah menerima pengajaran. Ya, bima unzila ilaihi mir rabbih dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun. Ya, ketika kita dipindahkan ke kita, levelnya langsung Allah pindahkan ke sini. Al-mu'minun. Artinya apa? Kalau para nabi disebutkan dengan standar yang ini wajar karena langsung diajarkan oleh Allah. Tapi kalau kita mesti naikin level sampai ke sini sehingga merasakan kenikmatan dari pengajaran para nabi itu. Ya, perhatikan cara memahaminya. Ya,
para nabi diberikan dengan kata standar, menunjuk sebuah kewajaran karena mereka langsung diajarkan oleh Allah. Jadi sudah aktif dalam dirinya sendiri, diajarkan. Sedangkan kita dinaikkan levelnya ke sini, wal mu'minun, untuk memberi kesan, untuk menikmati apa yang diajarkan para nabi itu sehingga sampai ke level ini. Jelas ya? Sehingga merasakan kenikmatan dari semua pengajaran nabi itu. Kalau diberikan sholat khusyuk, kan? Diberikan harta bisa mudah berzakat, kemudian tata aktivitas supaya meninggalkan dari perbuatan yang menyimpang, anillahu mu'ridun dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksudkan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun tuh kan. Di sini plus al mu'minun. Ya kan? Ini yang tadi saya katakan. Kemudian kullun, semua ini. Nah, perhatikan, kullun, semuanya ini ya tetap harus apa? Harus merakit, ya, merakit nilai-nilai keimanan kepada Allah. Simpulnya mesti kuat. Cuma bedanya tadi, kalau Nabi Rasul ditanamkan langsung karena pembawa risalah, kalau kita mesti belajar dari pembelajaran Nabi dan Rasul itu. Kullun amana billah, kan? Pertama, simpulnya kan Allah. Ya. Iman. Dari sini kita temukan iman kepada Allah. Dari kalimat ini, kullun amana billah, iman kepada Allah. Simpul pertama, rukun iman. Apa rukun yang pertama? Iman kepada Allah. Ini sudah kita selesaikan kan? Tapi kan dari sini mesti diperjelas, diperdalam. Pendalamannya di mana? Dibaca di ayat-ayat lain di Al-Quran. Jadi ini dasarnya disampaikan, ayat lain menerangkan bagaimana yang dimaksud iman kepada Allah itu. Aspeknya apa saja? Disampaikanlah kepada para rasul ini, gitu kan? Untuk diterangkan kepada kita semua. Kita belajar yang kemarin telah kita tuntaskan. Supaya menguatkan ini. Di simpul pertama mesti ikat dulu nih. Karena itu sering saya katakan di setiap jumpa, ya. Coba evaluasi, ini mesti diikat nih. Jangan sampai di soal kenapa menyembah Allah nggak bisa jawab. Kenapa Tuhannya Allah nggak bisa jawab. Kenapa syahadat begitu nggak bisa jawab. Lalu disusul lagi dengan pertanyaan, kamu udah puluhan tahun nggak sadar, nggak tahu Tuhannya itu Allah. Ya, lantas Tuhan kamu siapa? Nah, kalau sudah begitu nanti bahaya tuh. Ya. Bahaya. Karena itu kita maksimalkan pembahasannya untuk mengerti. Lalu wa malaikati, malaikat. Sudah kita tuntaskan dengan tugas-tugasnya. Kemudian wa kutubihi, kitab-kitab. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Ya, karena itu seringkali disebut dengan ahli kitab untuk memberikan kesan, baca lagi kitabnya tuh. Lihat pedomannya. Ya, dalam rangka kita menunaikan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuhankan Allah. Kan? Lalu dengan rahman-Nya Allah disupport malaikat untuk menjadi saksi dari perbuatan kita, sekaligus mensupport bagaimana beribadah dengan maksimal, lalu diberikan petunjuk kepada kita untuk mengetahui ini semua, sekaligus menghadapi tantangan-tantangan dari setan yang kontra tugas malaikat, diberikan pedoman di kitab berupa hudan yang telah kita sempurnakan kemarin. Ya, karena itu wajib kita kembali kepada keterangan di hudan ini, di kitab ini, yang bagi kita sekarang kita temukan adalah Al-Quran yang menghimpun semua keterangan di masa lalu, menyempurnakannya, sekaligus menjadi petunjuk komprehensif bagi setiap umat sampai kehidupan berakhir, ditutup. Okay? Nah, sekarang teruskan yang keempat apa? Kan logikanya begini, kalau Allah menurunkan hudan, memberikan petunjuk, ya kan harus ada penyampainya. Ya, karena Allah kan sifatnya maha tinggi, dimensinya terlalu jauh, ya terlalu jauh dengan kita. Ya kan? Harus ada yang menyontohkan pada kebiasaan kita. Ya, yang harus bisa kita lihat, kita berinteraksi, kita nanya dan sebagainya. Dan sifat Allah terlalu agung, Tuhan tuh terlalu agung gitu kan. Dimensinya berbeda dengan apa yang kita rasakan sekarang. Jadi yang paling logis adalah diutuslah satu utusan dari kalangan kita yang kita bisa berinteraksi, ngelihat bagaimana kemudian beliau menyontohkan sholat, makannya bagaimana, minumnya bagaimana, jalannya bagaimana, beraktivitasnya seperti apa, sehingga kita mengerti yang harus kita lakukan begini. Sehingga semua aktivitas kita itu punya nilai di hadapan kita. Itu kan? Wah, Anda bisa bayangkan kan hal-hal terjadi kalau tidak diutus yang seperti itu, bagaimana kita bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran. Ya, sedangkan Allah terlalu agung, dimensinya tinggi, laisa kamitslihi syai'. Ya, nggak mungkin kita ingin mendapatkan sesuatu ya kalau nggak setara dengan kita, sedangkan Allah nggak ada hubungan ya dengan sifat-sifat kita, nggak setara dengan kita, terlampau agung, laisa kamitslihi syai'. Karena itu harus diberikan satu contoh gambaran penjelas ini yang setara dengan kita semua, bisa diamati, kehidupannya sama, bisa ditanya, bisa berinteraksi dan sebagainya, tidur juga, karena kan kita mau tidur, ngelihat contoh tidur bagaimana. Ya, sedangkan sifat Allah kan harus beda dengan sifat kita. Ya, nggak mungkin sama dengan manusia. Masa manusia tidur, Allah harus tidur, lalu menjaga alamnya bagaimana? Kan tidak mungkin.
Karena itu tegas dikatakan laisa kamitslihi syai', ya. Karena itu Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan orang, Tuhan bukan makhluk, Tuhan bukan benda, gitu kan? Karena Tuhan Allah hakikatnya pencipta segalanya, maka mesti beda. Karena itu kalau kita pengen lihat bagaimana cara tidur yang benar supaya jadi ibadah, ya kan? Bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara ke toilet yang benar dan sebagainya, sehingga semua pekerjaan kita ya itu mengacu kepada nilai ibadah seperti dijelaskan di simpul yang pertama. Ya, ketika kita menyebutkan Allah, konsekuensinya kan dua. Ya kan? La ilaha, ya kan? Ini kan? Illa. Tidak menuhankan siapapun. La ilaha itu tidak menuhankan siapapun. Illa Allah. Jadi kata-kata Allah ini mencakup makna pertama. Kalau sudah menyebutkan Allah, artinya komitmennya Tuhannya itu saja. Nggak boleh menuhankan yang lain. Ingat ya, kata Allah itu punya makna itu. Karena itu ini kata khusus ini. Kata khusus. Ya hanya ditujukan pada Tuhan yang hak. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Allah kamu siapa? Nah itu sudah kamu sebutkan gitu. Jadi kalau Allah itu sudah jelas menunjuk pada satu Tuhan. Sudah nama Tuhan. Makanya ketika ditanya oleh orang-orang dulu, ya Muhammad, ya siapa Rabb kamu itu? Man Rabbuka? Rabb kamu siapa? Kok turun ayatnya cuma Rabb, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya kan? Ya, dan Rabb semua Rabb di awal-awal masa wahyu itu. Maka turun surah Al-Ikhlas, Qul huwa, katakan huwa, yang dimaksud Rabb itu. Bukan seperti yang kalian klaim. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan sebagainya. Huwa Allah, turun nama ini. Jadi nama khusus. Ya bagi insan beriman, Tuhan khusus bagi orang Islam. Ya, Islam dari awal, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, sampai ke kita saat ini. Namanya Allah. Jadi, kalau ditanya Tuhan umat Islam siapa? Allah. Nah, jadi kalau ada yang ikutan menyebut nama Allah, Alhamdulillah. Artinya fitrahnya bekerja gitu. Ya, fitrahnya bekerja kembali kepada Tuhan yang benar. Jelas ya? Jadi ini kembali ke sini. Jadi kalau disebutkan Allah menunjuk pada Tuhan yang hak, ya. Kemudian la ilaha. La ilaha, enggak ada Tuhan yang dipertuhankan. Ya, kalau kita ingin mengambil konsep umum, ya konsep umum Tuhan-Tuhan dalam bahasa Arab itu jamaknya alihah, bentuk tunggalnya ilah. Ya, ini yang dipertuhankan, ilah itu yang dipertuhankan. Ini masih umum, kalau ilah masih umum. Ya, tapi kalau Allah sudah spesifik. Sudah spesifik. Makanya nanti dari para ulama ada yang tidak, dari para ahli bahasa ada yang tidak mengaitkan dengan kata ini. Ya, kalau ini masih umum. Kalaupun disebutkan ini harus disifati yang menunjuk kepada Allah. Karena itu setiap disebutkan kalimat ilah ya, dalam Al-Qur'an kalau ingin dimaksudkan ke Allah disifati dengan kata wahid. Ya. Sifat ini kalau sudah masuk kepada kalimat nanti berubah menjadi ahad maknanya. Nah, tadi kan ya, wahid itu satu. Ahad itu satu-satunya. Tapi kalau kalimat wahid menyifati sesuatu, maka sifat ini berubah jadi ahad. Karena itu kalau disebutkan ilah, muncul sifatnya wahid. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, kalau sudah ilahu wahid, maka makna ilahu wahid ini ahad namanya. Siapa yang ahad? Ya Allah, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Paham ya? Nah, makanya kalau kita kemudian ingin arahkan ke sini, ini masih umum sifatnya. Ya. Nah, la ilaha illallah. Jadi kalau sudah disebutkan Allah, ini tidak boleh mempertuhankan yang lain selain Allah saja. Yang kedua, ada makna ubudiyah. Ubudiyah, ibadah. Allah. Ada makna ibadah. Jadi kalau kita sudah sebutkan Allah, apalagi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, komitmennya selain kita berkomitmen tidak menuhankan kecuali Allah, illahnya kecuali, ini nafyi, ini isbat. Yang kedua ibadah, komitmen untuk menyembah. Komitmen menyembah. Ini yang dimaksudkan keduanya di Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Ya. Nah, saya tegaskan di sini innani, kata Allah, perhatikan, innani anallah disebutkan nih. Sungguh aku tegaskan pada kalian ya, kata Allah. Innani, sungguh aku tegaskan pada kalian, sungguh akulah Allah. Innani anallah, akulah Allah. Ketika disebutkan nama Allah, apa berhenti sampai situ? Tidak. Apa konsekuensinya? La ilaha illa ana, kata Allah. Nggak ada Tuhan selain saya. Jadi kalau sudah menyebutkan Allah, harus menepikan Tuhan yang lain. Nggak boleh menyebut semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Tidak. Cara itu ke sini. La ilaha illa ana fa'budni, maka sembah aku. Kalau sudah menetapkan Allah sebagai Tuhan, apa bukti engkau menuhankanku, kata Allah? Komitmennya apa? Kita balik bertanya, bagaimana caranya membuktikan ya Allah? Fa'budni, sembah aku. Nah, dalam upaya menjelaskan pun untuk beribadah, kita bertanya lagi, bagaimana caranya ya Allah? Ini aku support lewat malaikat untuk support supaya ibadah. Diberikan petunjuk di sini di kitab. Ya.
Maka tegas disampaikan, kita temukan kan? Kemarin kita sampai pada kesimpulan Al-Quran yang mencakup semua petunjuk di masa lalu, menyempurnakannya, dan secara komprehensif memberikan petunjuk kepada kita untuk berkehidupan sampai kehidupan berakhir, ya kan? Sesuai dengan ajal kita. Ini ketika menerangkan kepada kita, maka semua fungsi aktivitas kita itu diarahkan pada kepentingan ini, ibadah, sebagai pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah. Maka disebutkan di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56. Oke? Baik. Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau Anda teruskan sampai harakat ujungnya, itu harakatnya kasrah, bukan fathah. Liya'buduni. Liya'buduni. Kan? Nah, bahkan kalau kita mengambil keriwayatnya Warsh, atau kalau kita wasolkan saja itu, harakatnya bunyi. I itu menunjuk ke siapa? Ini ke Allah. Sebagai penyembahan kita dengan bersifat kepada yang ahad, yang tunggal, secara personal, gitu kan? Secara personal. Ya, kita semua menuju pada satu Tuhan, gitu kan? Yaitu siapa? Allah. Perhatikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, biarkan jin dengan alamnya, kita fokus pada kemanusiaan kita kan, illa kecuali esensi dari penciptaan itu liya'budun, supaya mereka ibadah ini. Kepada siapa? Pada Allah. Baik. Karena itulah ketika kita menuhankan Allah, komitmen asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Maka di situ perhatikan baik-baik, komitmen pertama harus menepikan yang lain. Yang kedua, ibadah kepada Allah. Maka Allah perintahkan instrumen untuk menunaikan ini sudah disiapkan, dari mulai supportnya malaikat yang membisikkan, mencatat sampai ke ujung akhir kehidupan, ada tugasnya masing-masing, sampai semesta habis pun sudah ada yang bertugas di situ. Pedoman diberikan. Nah, sekarang tersisa bagian yang keempat. Setelah ini diberikan, disampaikan kepada kita informasinya, di kitab pedoman sudah ada. Siapa yang menyampaikan ini? Yang menerangkan kepada kita, langsung jadi contoh. Kan nggak mungkin, objek perintah itu nggak mungkin. Ya, harus ada petugas yang lain. Harus ada yang disampaikan. Ya kan? Harus ada yang ditugaskan di sini untuk menyampaikan kepada kita, menjelaskan ini. Seperti apa kita harus begini, begitu, dan sebagainya. Karena yang disebutkan semua aktivitas kita, ketika kita dicipta, semua aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur, mesti jadi ibadah. Sedangkan kita sepakat, kita menuhankan Allah itu karena Maha Agung, nggak sama dengan kita. Kita makhluk, Allah Khalik. Ya? Nah, karena Allah itu Khalik, kegiatannya, aktivitasnya, semua pekerjaan terkait dengan Allah, itu aktivitas ketuhanan, bukan kemakhlukan. Nggak sama dengan kita. Jadi karena beda, kita tidur, Allah nggak tidur. Kita ngantuk, Allah nggak ngantuk. Allah kan tegaskan di ayat kursi itu. Quran surah 2 ayat 255. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Kita ngantuk, kita tidur. Gimana caranya ngantuk jadi ibadah? Gimana caranya tidur jadi ibadah? Kan esensi kehidupan kita ibadah. Berarti tidur pun mesti jadi ibadah. Harus ada yang nyontohin kepada kita gimana caranya tidur. Sedangkan sifat Allah maha mulia, lebih tinggi. Nggak mungkin ngasih contoh begitu. Ya, untuk membuktikan penyembahan kita kepada Allah. Karena itu diutuslah kemudian, ya kan, sosok-sosok tertentu untuk menjelaskan kepada kita bagaimana caranya dari bangun tidur sampai tidur lagi jadi ibadah, dan menerangkan kitab ini, hudan ini, sehingga fungsi kehidupan itu lebih menenangkan dan menyenangkan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kembali ke sini, Quran surah kedua ayat 285. Maksud saya ingin Anda paham dulu, saya paham, kita paham dasarnya. Seperti guru saya menerangkan kepada saya, kita bisa mengambil pelajaran juga. Jadi sebelum masuk ke esensi pembahasan itu, kita paham dulu, oh ini alurnya begini. Jadi kita mengerti kenapa harus ada Rasul. Dan Anda nggak usah bertanya lagi, kenapa sih Allah nggak terangkan langsung aja? Ya kan? Kenapa nggak harus mutus Rasul begini, begitu? Jadi kita bisa menjawab. Atau kenapa Allah kemudian tidak bereinkarnasi aja ke dalam wujud manusia, misalnya kan? Lalu menerangkan kepada kita, itu kan menurunkan kehormatan Allah. Kan? Ya, dan di situ justru menjadi titik kelemahan, ya, dan sebagainya. Itu kan mustahil melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kembali ke sini teman-teman sekalian, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun, ya kan? Kullun, semua itu amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul. Ini dia, ya kan? Rasul. Sudah. Tadi saya utarakan untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk ini, menjelaskan
kepada manusia supaya naik level menjadi orang-orang yang beriman, dekat dengan Allah, menunaikan fungsinya sebagai ibadah, maka ya harus ada sosok yang menjelaskan, diberikan tugas, misi, ya, misi, tugas itu disebut dengan risalah, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, risalah. Risalah, message, gitu kan? Pembawa risalah ini sosoknya disebut rasul namanya. Sosoknya, gitu kan? Nah, di kalangan langit juga ada rasul-rasul yang diutus, pembawa misi risalah untuk setiap nabi, gitu kan? Setiap nabi dapat wahyu, dapat ayat bawa risalah, maka rasulnya nanti wujudnya malaikat, gitu kan? Nah, kalau ada yang harus menyontohkan kepada kita karena malaikat kan, mohon maaf, sifatnya beda, karakternya beda. Ya, tadi jangankan ke level Allah, di level malaikat saja nggak bisa jadi contoh khusus untuk kita. Kenapa? Karena bawaannya berbeda. Malaikat diciptakan dari nur, kita dari tin, gitu kan? Ya, malaikat bawaannya sifat takwa saja. Kita ada fujurnya, ya fujuraha wa taqwaha. Karena itu malaikat tidak menikah, nggak punya hasrat, nggak makan, nggak minum. Gimana nyontohkan ke kita contoh makan? Malaikatnya nggak makan. Gimana nyontohkan kita nggak untuk minum? Malaikatnya nggak minum. Ya, karena itu ketika ada orang-orang yang bertanya, kenapa sih nggak diutus malaikat aja? Nanti ada kita temukan di Quran. Dijawabkan dengan tegas, gimana bisa jadi contoh? Ya, kamu pengen nikah, malaikat nggak nikah. Ketika Anda bertanya, malaikat contohin dong. Nggak bisa, saya nggak nikah. Terus gimana menjadi ibadah pernikahan itu? Mau makan nggak bisa. Makanya Nabi Ibrahim kan melihat, wah diam aja tuh ketika ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk datang ke kaumnya Lut kan. Ya, diam terpaku. Ya, dan ada khawatir karena tamu-tamunya kok nggak makan. Begitu sadar, oh ini malaikat, gitu kan? Ada di Quran surah 51 ayat 24 sampai 30. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, dan seterusnya sampai ke ujung ayat. Nah, ini poinnya. Karena itu setiap rasul kalau dia diutus ya untuk menyontohkan kepada siapa kaum yang dicontohkan, kalangan manusia, maka dia pun harus berasal dari kalangan manusia juga, kan? Mengerti tentang keadaan kaumnya, tentang diri kita dan sebagainya. Berikan tugas sebagai membawa risalah, disebut sebagai rasul. Apa tugas pokoknya? Kembali ke sini. Dia harus menjelaskan dua ini. Satu, menerangkan tentang isi kandungan kitab sesuai dengan eranya masing-masing. Ya, jadi setiap eranya generasi berganti setelah Nabi Adam diutus 1, 2, 3, 4 sampai nanti yang terakhir. Fungsinya tetap dua ini. Ya, mengembalikan manusia, menyadarkan bagaimana berkomitmen la ilaha illallah, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyadarkan kembali tentang perjanjian yang telah diambil komitmennya sejak dalam kandungan dan diterangkan di Quran surah ke-7 ayat 172. Nih. Ini kan sudah sejak dalam kandungan. Nanti diingatkan kembali ketika terlahir, diutus rasul sebagai saksi. Ini semua akan berurutan ya, apa yang saya sampaikan setiap kalimatnya akan nyambung ke setelahnya. Perhatikan baik-baik. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum syahadat ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita bersyahadat an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, kan? Supaya mereka tidak mengatakan di hari kiamat kami lupa. Perhatikan, kami lupa. Supaya mereka tidak mengatakan di hari kiamat lupa. Baik ya? Lawan dari lupa apa? Ingat kan? Ingat, hati-hati. Lawan dari lupa apa? Kan kalau sudah lupa suka nggak ingat. Kan kalau sudah lupa suka nggak ingat. Karena itu lawan dari lupa apa? Ingat kan? Karena itu Allah mengingatkan terus. Mengingatkan terus, mengingatkan terus. Ya, mengingatkan itu kan ingat itu zakara namanya, zakara. Oh, zakartu, tazakartu hada. Aku ingat ini. Baik ya, zakara itu mengingatkan, mengingat, nanti berkembang menjadi menghafal dan sebagainya. Di antara fungsi kitab untuk mengingatkan. Ya, Quran surah 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Qur'an itu untuk mengingatkan kalian tentang komitmen, tentang penyembahan, tentang menuhankan Allah, ya. Nah, nanti kita akan masuk ke sini. Jadi dipacu kita dalam setiap tata kehidupan kita, setiap langkahnya supaya tetap berada di ruang ini, jadi ibadah. Nah, apa kaitan dengan misi Rasul membawa risalah ini? Tetap diantara kaitannya untuk mengingatkan kita kepada fungsi ini. Karena itulah kemudian hal pertama yang Allah terangkan kepada kita ketika mengutus Rasul di setiap perpindahan generasi umat, generasi manusia,
fungsi ini dilekatkan kepada kita dengan turunnya Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 25 dan Quran surah ke-16 An-Nahl ya, ayat 36. Ya, dua hal ini. Ya, buka mushaf ya. Buka mushaf. Kita mulai dari Quran surah ke-21 Al-Anbiya dulu, ayat 25. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ada? Ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Ada? Ayo samakan ya. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Ya, ini langsung dideklar, ditegaskan langsung oleh Allah, dijelaskan kepada Nabi Muhammad pertama kali diberikan risalah. Jadi Nabi diterangkan oleh Allah ya, Subhanahu wa taala menerangkan kepada Rasulullah SAW. Jadi begitu risalah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dijelaskan, diterangkan langsung bahwa risalah ini sama misinya dengan nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya ke atas ya, sampai ke Nabi Nuh, rasul pertama. Jadi semua sama risalahnya untuk fungsi yang sama. Apa itu? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Perhatikan kalimatnya. Ada ayatnya? Dan tidaklah kami, kata Allah, sudah perhatikan baik-baik, kalau sudah pakai terjemahan itu kami, gitu kan? Maka menggunakan bentuknya inna begini. Wa ma arsalna pakai begini nih. Singkatan dari nahnu, gitu kan? Terus kalau dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke sini, saya tegaskan lagi supaya nggak banyak ditanyakan lagi, maka ini ta'zim nafsi li ta'zimi sya'ni. Li ta'zimi sya'ni. Kan? Ta'zimun nafsi, mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk menerangkan bahwa informasi yang disampaikan begitu agung, begitu istimewa, begitu besar. Ya, jadi Allah menginfokan kepada Rasulullah yang tugasmu itu begitu besar, begitu mulia, begitu agung, sampai menunjukkan keistimewaan itu. Allah menunjukkan keagungannya. Ya, wa ma arsalna min qablika ya Muhammad SAW, tidaklah pernah demi keagunganku, nggak pernah diutus rasul sebelum kamu, ya kecuali mir rasulin, dari setiap rasul kecuali misinya satu. Ya, apa itu? Tadi kan baik-baik, satu kesatuan ini. Ya, satu kesatuan. Apa itu? La ilaha illa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya? Kecuali la ilaha illallah. Karena yang menyampaikan di situ langsung Allah melalui wahyu, maka kan nggak mungkin menunjuk pada kata ketiga. Ya, harus kembali pada kata pertama kan, la ilaha illa ana. Ya, jadi Allah menegaskan la ilaha illa ana. Dan di situ dibacanya pendek lagi kan, kalau ada bulatan atas dibacanya langsung pendek supaya cepat kepada bagian keduanya yang menyatu. Ya, kecuali apa misinya? Illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka. Kalimatnya menggunakan wahyu. Kami wahyukan kepada setiap rasul itu, ya, apa yang diwahyukan? La ilaha illa ana. Enggak ada Tuhan selain aku. Ini balik sini. Tuh kan? Kemudian apa ujungnya? Fa'budun. Ya, maka mereka harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Yang keduanya ibadah. Dikonfirmasi itu. Quran surah 21 ayat 25. Konfirmasi dari semua, jadi semuanya berkaitan. Di Islam tuh begitu, semua terkorelasi. Ini maksudnya apa, kesini apa, semua masih nyambung. Jadi kita tuh paham jelas, oh ini Rasul tuh tugasnya begini, karena ada perjanjian begini. Apakah benar semua Rasul membawa misi yang sama? Dikonfirmasi lagi. Di Quran surah keempat dijelaskan. Jadi ini pun dijelaskan kembali oleh Allah siapa saja Rasul sebelumnya. Supaya kamu tahu Muhammad SAW. Ya, apa yang sebelumnya pernah mendapatkan risalah. Quran surah keempat. Ayat 163. Ya, sampai 165 kalau kita mau teruskan ke bawahnya. Quran surah 4 An-Nisa 163 sampai 165. Paling kiri dari sebelah atas sampai turun agak ke tengah. Ya. Inna auhayna ilaika. Tuh pakai na lagi. Sungguh aku tegaskan dengan segala keagunganku. Aku akan sampaikan sesuatu yang sangat agung, aku istimewa, luar biasa. Ya. Inna auhayna ilaika, bahwa kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini kan menjelaskan tidak ada satu risalah pun yang terhubung kepada para nabi sampai sebelum kamu, masih umum tuh.
kecuali membawa satu misi tauhid yang mencakup nilai ibadah. Siapa saja? Inna auhayna ilaika. Ya, sungguh apa yang kami wahyukan kepadamu itu Muhammad SAW demi keagunganku, kata Allah, ini kan? Ya, itu sama persis. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin, seperti kami wahyukan kepada Nuh. Sebutkan. Wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nuh alaihissalam. Ini mengonfirmasi bahwa rasul pertama ya, yang ditugaskan oleh Allah membawa risalah pada umat pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau nabi pembawa berita besarnya, ya kan? Berita besarnya melekat pada pribadinya, ya. Kalaupun jadi nabi nanti itu hanya untuk pribadi dan area terdekat dengannya. Tapi kalau sudah menjadi rasul, maka ditebarkan lebih luas, ya, tandanya ada umat. Ya, kenapa disebutkan di sini Nuh yang pertama kali? Karena komunitas keumatan itu baru tercipta di masa Nabi Nuh alaihissalam. Jelas ya? Sedangkan sebelumnya Nabi Adam, nabi karena umatnya belum ada. Adam turun kan cuma dengan Sayyidah Hawa. Mana umatnya kalau mau diberikan risalah? Kan tidak ada. Jadi untuk beliau, karena itu beliau itu nabi, kan? Untuk lingkar beliau dan yang terdekatnya, setelah kemudian Nabi Adam meninggal, kurang lebih 116 tahun lah. Setelah beliau meninggal dunia, komunitas itu mulai banyak, harus dikembalikan kepada jalan yang lurus, maka Nabi Nuh diberikan misi risalah. Karena itu disebutkannya Nuh, rasul pertama. Wan nabiyyina min ba'dih, dan para nabi setelah Nabi Nuh terus ke bawah. Ya. Nah, baru disebutkan nanti sampai ke bawahnya ada Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Ibrahim, wa Ismaila, wa Ishaq, wa Yaqub, dan seterusnya sampai ke Isa disebutkan. Jadi dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijelaskan di 164-nya. Ya, wa rusulan qad qasasnahum min qabl wa rusulan lam naqsushum min qabl, ya. Ada rasul-rasul yang kami sebutkan, kami kisahkan. Ya, ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu Muhammad SAW, ada yang nggak perlu kami kisahkan, kan? Untuk menunjukkan bahwa oh ini nih yang sesuai dengan misi-misi kamu sekarang ini, mencakup risalah pada umumnya, akan terbawa sampai umat di masa yang akan datang, terus disebutkan. Ya, kalau kamu sakit, rasul ini pun pernah sakit, begini cara mengatasi penyakit dari yang kecil sampai yang besar, ya kan? Kalau ada yang kemudian kamu diuji, umatnya berontak begini, Rasul dulu pun begitu pernah diuji, bahkan ada yang disakiti begini begitu, cara menyikapinya begini. Ya, jadi ada yang dikisahkan. Ya, bahkan ada yang langsung difirmankan kepadanya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berikan kemudian langsung khitab kepada Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan ciri-cirinya begini. Rusulan mubasyirin, para rasul ini membawa kabar gembira. Ya. Kabar gembira. Sekaligus pengingat. Ya, pengingat. Makanya ada, karena ini kalau dzikra sifatnya mengingatkan, ya dari ajaran-ajaran, kalau ini kan langsung disampaikan. Kalau kita ingin menjadikan apa yang telah disampaikan kepada kita berupa ajaran untuk diterjemahkan dalam bentuk pengingat itu disebutnya dengan andzara yundziru. Makanya lawan dari basyara yubasyiru. Ini mubasyirin, ini mundzirin. Mubasyirin, ini mundzirin. Jadi sekaligus mengingatkan kembali. Hei, jangan lakukan ini, nanti konsekuensinya begini. Hei, kamu itu telah berkomitmen kepada Allah untuk begini. Kalau kamu kerjakan ini, kamu lakukan ini, maka kabar gembiranya begini. Karena itu nanti detailnya akan dikonfirmasi di sini. Di dalam kitab, dalam Al-Quran. Ya, begitu Nabi ditugaskan, berikan kabar gembira, kata Allah, mubasyirin. Maka muncul kalimat-kalimat kabar gembiranya, tabsyirnya. Dengan menggunakan kata yang sama turunannya. Seperti Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Iman lagi tuh. Amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau benar konsisten dengan itu, kamu akan dapatkan begini. Begini cara ibadahnya, begini cara menyikapinya. Terus diingatkan, jangan lakukan ini, tinggalkan ini dan sebagainya. Tantangannya seperti ini. Ya, bahkan jenis-jenis surganya pun diturunkan lagi lewat bahasa-bahasa Nabi, diberikan maknanya. Ya, ini seperti ini, kalau rajin puasa pintunya aja babur rayyan. Kalau begini seperti ini fungsinya. Jadi saya ingin katakan, ketika Rasul ditugaskan membawa risalah, maka misi pertamanya mengonfirmasi ini. Dan semua Rasul, di setiap pergantian umat, generasi-generasi berganti, sampai ke Nabi Muhammad SAW, seperti saya terangkan kemarin, itu setiap pergantian generasi ada Rasul di dalamnya. Apa fungsinya? Membawa misi ini, menguatkan ini dulu. La ilaha illallah, kemudian ibadatullah. Ya kan? La ilaha illallah, menuhankan Allah, menafikan yang lain, kemudian membuktikan kebertuhanan itu dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak risalah pertama Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya kan?
akidahnya sama. Ini poinnya. Ini kan bentuknya akidah. La ilaha illallah itu akidah. La ilaha illallah itu akidah. Jadi kalau Anda ingin konfirmasi dari Nabi Nuh, terus risalah pertama, sampai Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang berubah dari segi akidah. Semuanya la ilaha illallah. Semuanya apa? La ilaha illallah. Nabi Nuh, la ilaha illallah. Terus, Nabi Ibrahim kita sudah tahu. Ya, la ilaha illallah. Nabi Musa, la ilaha illallah. Jelas, surah Toha tadi, ya ayat ke-14 ini. Ini kan ke Nabi Musa disampaikannya. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nabi Isa alaihissalam, la ilaha illallah. Bahkan di lisan beliau ketika dilahirkan kalimat pertamanya Abdullah, inni Abdullah, la ilaha illallah. Buka Quran surah Maryam, surah 19. Ayat 31 sampai dengan 33 itu. Jelas. Ya, kalimatnya siapa? Inni Abdullah, saya hamba Allah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Bahkan kalau kita teruskan, ya, wa ausani bis shalah, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, wa ausani bis shalah. Ya, Allah yang memerintahkan saya untuk sholat. Diperintahkan sholat. Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, itu mengatakan la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah, aku diperintahkan sholat untuk menyembah Allah, ya, dan sebagainya. Karena itu kita nggak akan temukan satu pun pernyataan dari para nabi dan rasul, satu pun yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Kalau nggak percaya silahkan cek di kitab manapun, di kitab manapun. Ya, ada rasul yang mengatakan, ya, rasul, nabi yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Silahkan cek. Ya, jadi kalaupun ada yang menuhankan rasul-rasul, ya, misalnya ada yang menuhankan A, menuhankan B, cek di kitabnya. Ada nggak pernah rasul yang mengatakan, ya, saya Tuhan, sembah saya. Cari kalimat itu. Dan nggak boleh ambigu, ya, harus langsung kepada kalimatnya, nggak boleh ambigu. Karena ini fitrah ketuhanan. Fitrah ketuhanan itu hanya bisa disampaikan oleh yang memiliki fitrahnya. Jika yang memiliki fitrahnya Allah, maka hanya Allah yang bisa mengatakan pede demikian dan nggak ragu, nggak ragu. Karena itu apa? Di Quran surah ke-20 Toha, cuma di Al-Quran. Di Al-Quran ada tegas kalimat menyatakan. Quran surah 20 Toha ayat 14. Innani anallah. Dengan pedenya langsung Allah mengatakan, saya Allah. Sungguh, sayalah Allah. La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan selain saya. Yang lain bukan Tuhan, cuma saya yang Tuhan. Fa'budni, sembah saya. Temukan kalimat yang setara dengan ini di kitab manapun. Yang diyakini sebagai bagian dari keyakinan. Temukan kalimat itu. Saya yakin, demi Allah saya yakin. Saya akan katakan, tidak akan pernah ada temukan. Jangan ambigu, ya. Jangan bahasanya kiasan sana sini, enggak. Karena ini bahasa tauhid. Tauhid itu harus jelas. Nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh gamang. Ya, nggak akan ada temukan. Kenapa? Karena yang bisa menyampaikan itu cuma Tuhan, fitrah Tuhan. Karena itu yang mengaku Tuhan atau yang dipertuhankan diberi pelajaran oleh Tuhan untuk menunjukkan dia bukan Tuhan. Contohnya apa? Mengalami kematian, wafat. Ya. Tuhan nggak boleh wafat. Kalau wafat bukan Tuhan namanya. Ya kan? Ya kan? Terus ditunjukkan lewat tanda-tanda yang lain, melahirkan, dilahirkan. Tuhan nggak boleh melahirkan. Kalau melahirkan berarti semua makhluk yang melahirkan dapat punya potensi jadi Tuhan. Ya kan? Terus Tuhan nggak boleh dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti setiap yang dilahirkan berpotensi menjadi Tuhan. Selalu diberikan tanda. Kalau punya keistimewaan dijelaskan. Keistimewaan itu sifatnya karena dia Rasul. Dan ditunjukkan pada Rasul yang lain juga. Ya, ketika misalnya Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan, mematikan. Contohkan lagi yang lain. Ya, ini Nabi Ibrahim juga bisa. Ya, kenapa? Dengan izin Allah. Turun Al-Baqarah ayat 260. Ya, kisahnya sapi kan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, masih ingat surah Al-Baqarah itu? Kan kalau kita buka dari ayat 67 terus kan sampai 72 itu kan kita temukan kisah orang yang mencoba membunuh karena nggak mau warisannya didapatkan oleh sebagian kalangan yang lain, dia pengen kuasai itu. Ya, ada cerita yang lain mengatakan seorang kakek yang pelit sehingga tidak berbagi dan sebagainya dibunuh. Kan nggak ada persaksian dan sebagainya. Lalu diminta apa ketika dikonsultasikan pada Nabi Musa alaihissalam? Mencari sapi dengan kualifikasi tertentu kan? Diambil bagiannya, dipukulkan pada mayatnya hidup. Dengan izin Allah. Biiznillah. Selalu dikasih contoh begini, kasih contoh begini. Untuk menyadarkan kita Tuhan itu bukan manusia. Tuhan nggak boleh punya sifat-sifat makhluk. Dan seterusnya. Diberikan gambaran. Akhirnya apa yang terjadi? Kita harus mencari. Ya, Anda mau sampai batuk, sampai bersin, sampai macam-macam. Tetap kembalinya ke sini. La ilaha illallah. Jadi ada staf saya lagi batuk ya. Mau sampai batuk kau tetap la ilaha illallah. Ya, tetap ke sini. Jadi Anda kalau mau temukan pun di dalam kitab-kitab yang lain nggak akan temukan karena ini kepedeannya mesti kepedean sesuai dengan fitrah. Kita mengatakan sebagai manusia yang akan kita katakan dengan sifat kemanusiaan kita. Saya laki-laki. Ya, saya di hidayat mengatakan saya laki-laki. Anda yang perempuan mengatakan saya perempuan. Kenapa bisa mengatakan itu? Karena Anda merasakan dengan pede. Ya, memiliki nilai-nilai itu. Ya, dan Anda nggak akan bisa mengatakan, coba katakan misalnya, saya Tuhan. Nggak akan bisa.
Kaku. Kenapa? Karena nggak ada fitrahnya di situ. Nah, hanya di Al-Quran kita temukan kalimat, ini kita sedang belajar ya untuk menguatkan argumentasi. Dan kita coba perbandingkan untuk menguatkan keyakinan. Dan akhirnya pun Allah indah sekali. Lakum dinukum waliyadin. Terserah kamu deh, mau percaya mau enggak masing-masing. Yang penting udah dijelaskan. Kami nggak maksa. Fadzakir. Tuh. Sini. Innama anta mudzakir. Kitabnya disebut dengan Inna nahnu nazzalna dzikra, pengingat. Nabinya diutus, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad, kamu hanya ditugaskan SAW untuk mengingatkan, memahamkan orang, mengerti tentang ini, gitu kan? Ya, dengan bahasa yang lembut, yang argumentatif, yang rasional, yang jelas, tunjukkan tanda-tandanya. Tapi kamu tidak diutus untuk menguasai orang lain. Ya kan? Tidak memaksa orang. Ya, karena biarkan dengan ikhtiarnya dia memilih supaya pulang tidak dalam keadaan terpaksa. Masing-masing pulang dengan pilihannya, bawa konsekuensi sesuai dengan pilihan masing-masing. Resikonya ditanggung masing-masing. Ya kan? Indah kan? Nah, jadi kalau ada yang marah, nggak rasional. Kan nggak maksa. Cuman menerangkan, menyampaikan, membandingkan, mengkomparasikan. Silahkan masing-masing akhirnya memilih di situ. Ya ini gambarannya. Jadi ini ya teman-teman sekalian ya. Nah ini semua dikonfirmasi ke sini. Jadi akidah dari Nabi Nuh alaihissalam, bahkan dari Nabi Adam sebelumnya ke Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad membawa misi yang sama, para rasul mengembalikan kepada akidah yang benar, la ilaha illallah. Lalu diberikan penjelasannya secara rasionalitas begini. Logikanya seperti ini. Ya, premis-premisnya begini. Dalilnya begini. Jadi ada uji komparasi dalil. Di kitab ini apa yang menunjukkan itu dipertuhankan? Bawa dalilnya sini. Di Al-Qur'an begini. Ya kan? Logikanya bagaimana? Diuji secara logika. Sampai kita menemukan sebuah kebenaran. Ya, sebuah kebenaran. Kalau sudah paham, nyaman kita, silahkan diberikan bebas pilihan. Masing-masing membawa konsekuensinya sendiri. Yang berbeda di setiap masa itu syariatnya. Ya, syariat. Ya, ingat ya, beda antara akidah dengan syariat. Kalau akidah, itu keyakinannya. Nih, imannya. Kebertuhanannya. Syariat, petunjuk cara menjalani kehidupan di masanya dalam rangka mengimplementasikan akidah ini. Cara mengimplementasikan akidah yang ditunjukkan dengan ibadah. Nih, ibadah. Di setiap masa, di setiap generasi berganti, ini yang berbeda. Ini syariatnya. Ya, cara mengekspresikan akidah itu, ya, itu yang berbeda di setiap masa. Kenapa? Karena setiap kondisi dan keadaan setiap masa itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, keadaan Nabi Nuh apakah sama dengan keadaan Nabi Ibrahim? Tidak. Nabi Ibrahim sudah banyak kemajuan-kemajuan, ya kan? Ya, sudah banyak kerajaan-kerajaan sana sini, sudah mulai menyebar dan sebagainya. Lingkungan alam juga mendukung, gitu kan? Kemudian men-trigger, ya, menstimulus supaya ada kreasi-kreasi dan sebagainya. Sehingga penyesuaian-penyesuaian itu terjadi. Muncul. Nabi Musa sudah lain lagi. Ya, Nabi Muhammad, nah itu sudah berbeda lagi. Sampai dengan sekarang kan kita rasakan. Dulu belum ada Google, sekarang ada Google. Dulu belum ada pesawat, sekarang ada pesawat. Dulu sholatnya mungkin masih kelihatan di atas unta, kendaraan. Sekarang kalau di udara bagaimana? Ya kan harus tercover. Setiap umat punya kondisinya masing-masing. Dan dahsyatnya nanti di masa Nabi Muhammad SAW diturunkan risalah 15 abad yang lalu, petunjuknya tetap akan selalu sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Karena ini risalah penutup. Karena itu setelah 15 abad selalu ada jawaban. Hukum bayi tabung baru muncul sekarang, tapi jawaban fikihnya sudah ada. Ini jawabannya begini. Karena itu nggak pernah ada satu pertanyaan pun di Islam kecuali ada jawabannya. Sampai sekarang. Nah, cuma yang dulu-dulu nggak seperti itu karena syariatnya berlaku di lingkungannya saja. Itu yang dimaksudkan Quran surah kelima Al-Maidah ayat 48. Itu pun masih disinggung juga. Di Islam tuh lengkap dikisahkan yang lalu supaya nggak ambigu. Yang lalu begini syariatnya, Nabi Ibrahim masanya ini, ya. Kemudian Nabi Nuh masanya begini, umatnya begini, karakternya syariat yang cocok seperti ini. Umat Nabi Musa begini, syariat yang cocok seperti ini. Anda masuk ke Quran surah kelima Al-Maidah ayat 48. Lihat tengah-tengahnya. Langsung ke tengah biar cepat karena kita ke sini gambarannya. Walikulli ada ja'alna syir'atan wa minhaja. Ada? Ke tengahnya. Dan setiap umat itu kan yang awal-awal ayatnya kan nerangkan tentang rasul-rasul diutus dan sebagainya. Dan semua perjalanan umat yang diutus rasul itu, ya, ja'alna, kami tetapkan bagi mereka itu syir'atan, syariat, wa minhaja,
dan manhaj, tata cara untuk mengekspresikan bagaimana kita berakidah, beriman itu lewat ketentuan ibadah. Syir'atan wa minhajan. Jadi yang berbeda itu ininya, praktek berkehidupannya, ya kan? Tapi support akidahnya sama, Islam juga, Islam. Ya dulu bagaimana caranya misalnya tentang naik kuda supaya jadi ibadah, gitu kan? Kemudian membangun sesuatu supaya jadi ibadah. Sekarang kita sudah beda, cara naik kereta api supaya jadi ibadah gimana? Naik pesawat jadi ibadah bagaimana? Doanya apa, macam-macam dan sebagainya. Ini gambarannya. Ya. Nah, kemudian kita konfirmasi lagi teman-teman sekalian. Nah, ini kan sudah ya. La ilaha illallah, ibadah sudah. Apalagi? Ini kan? Annahu la ilaha illallah fa'budni. Dalam rangka beribadah. Mesti ada tugas Nabi yang ditegaskan. Itu secara umumnya, dikonfirmasi secara khusus di setiap masa sampai ke Nabi Muhammad. Ya, kalau kita urutkan ke atas, itu insya Allah dapat semua. Ya, Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, bin Adhar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, Nuh, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam alaihissalam, sampai dengan ke atas. Nyambung semua. Ya? Jelas ya? Ya, coba ulangi. Ya, jelas ya? Selesai. Nah, sekarang buka Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 36. Sudah? Ya, sama-sama. Saya buka mushaf juga, Anda buka mushaf juga. Quran surah ke-16 ayat yang ke-36. Sudah? Yang walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Ada? Ada ya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sudah ada? Ya, dan kami tugaskan, kami utus. Ya, utusan itu disebut bi'tsah namanya, bi'tsah. Bi'tsah Azhariyah, ada delegasi-delegasi Al-Azhar yang bertugas di sini, Masya Allah. Alhamdulillah, gitu ya. Itu disebut bi'tsah, ba'atsna. Pakai na lagi tuh, ta'zimun nafsi, li ta'zimi sya'ni. Dan sungguh demi keagunganku, kata Allah, kami memberikan tugas. Ya, duta-duta dari kalangan Rasul, gitu kan? Siapa yang ditugaskan itu? Di setiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Di setiap umat. Nah, tadi yang saya sampaikan, ini mengonfirmasi dalilnya ini. Bahwa di setiap pergantian generasi, setiap umat, ya kan? Masuk umatnya Nabi Nuh, diutus Nabi Nuh, ya kan? Masuk umatnya Nabi Ibrahim, diutus Nabi Ibrahim. Di sini pakai laqad untuk menunjukkan sebuah keyakinan. Biasanya kalau sudah ada informasi disampaikan, ada orang yang meragukan, masih bertanya, masa sih, apa iya, buktinya apa, gitu kan? Nah, itu Al-Quran menggunakan dua jenis taukid untuk penguatan. Pertama, lamnya taukid, kedua, qadnya tahqiq untuk menjamin sebuah kebenaran. Ya, sama kayak kita menghafal Quran nih. Ya, menghafal Quran tuh mudah banget, mudah. Masa sih? Udah yakin aja, jangan pernah ragu. Siap, yakin. Nggak pernah ragu. Begitu lihat mushaf, oh tebal juga ya. Nah, ragu lagi gitu kan. Nah, maka pada yang seperti itu tambahkan huruf untuk meyakinkan, menjamin. Ya, kalau Allah sudah menyampaikan kan harusnya yakin sesuai dengan tingkat keimanan. Tapi kalau masih ada ragu, tambahkan huruf taukid. Karena itu untuk menghafal Quran itu 4 kali disebutkan dengan menggunakan dua penguat, lam dengan qad. Quran surah ke-54 Al-Qamar, sering saya sampaikan ayat 17, 22, 32, 40. Kan pakai walaqad dulu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, ini juga sama. Ya, masa sih? Apa iya? Saya kan nggak pernah lihat Nabi Nuh. Ya nanti kalau meninggal, pulang ke akhirat tuh kan lihat. Ini kisahkan supaya kita punya keyakinan yang sama dengan keyakinan hidup kita sekarang. Ketika Allah memberikan pembuktian-pembuktian. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh, ya jangan pernah ragu. Kami tegaskan ya, kami jamin ya dengan segala keagungan Allah telah ditugaskan setiap rasul di setiap umat. Jadi setiap terjadi pergantian generasi fatrah itu masa. Ya. Ada masa-masa kekosongan, ganti generasi, diutus kemudian rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya, rasulan. Di setiap ganti umat, rasulnya disampaikan. Apa tugasnya? Kalau yang tadi mengonfirmasi yang ini, la ilaha illallah, yang ini ani'budullaha. Ani'budullaha.
untuk menyembah Allah, mengonfirmasi yang ini ibadah. Jadi selain fungsi Rasul itu untuk mengarahkan umat kembali bertauhid, sini bertauhid. Tauhid itu dari kata wahada, wahada yuwahidu. Wahada itu mengarahkan kepada yang satu, kepada yang ahad, sini. Mengarahkan kepada yang satu. Wahada, kan? Mengarahkan pada yang satu. Ya, keadaan sifatnya masdarnya disebut dengan tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, fahuwa muwahhid, ya, tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, mengarahkan pada yang satu ini. Makanya ilmunya disebut ilmu tauhid. Dan dengan belajar ilmu itu semua kegiatan kita terarah kepada yang ahad. Siapa yang ahad? Allah. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Untuk mereka supaya dibimbing bagaimana beribadah kepada Allah. Setelah menuhankan Allah pada yang pertama ini, menuhankan Allah, la ilaha illa ana, ya, supaya mendorong kepada tauhid la ilaha illallah. Lalu yang kedua kan komitmen membuktikan ketauhidan itu. Bagaimana membuktikannya? Ini. Di surat Thaha kan jelas, fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Maka diutus setiap rasul. Untuk apa? Ani abudullah, supaya mengajarkan kepada umat bagaimana cara menyembah Allah. Dua ya, konfirmasi ini. Ini kan sudah jelas, yang ini sudah kita dapatkan, la ilaha illallah, ani abudullah sudah jelas. Tinggal satu lagi kan? Apa satu lagi? Masih ingat? Ya, masih ingat? Satu lagi yang ini. Supaya manusia nggak lupa. Sehingga ngeles di hari kiamat. Yang jadi saksi siapa? Ya kan? Begitu dia dihisab, tidak ya Allah. Saya kan memang ibadah. Tapi kamu udah syahadat, kenapa menyimpang? Lupa ya Allah. Ya, tapi kalau dua sisi seperti itu, maka karena itu mudah bagi Allah untuk mengatakan, kamu begini, saya Tuhan. Saya tahu kamu begini. Tapi adilnya Allah, sifat adil yang sangat luar biasa, selalu dikonfirmasi di lisan makhluk untuk membuktikan bagaimana kuasanya Allah. Ya, Allah ngasih isyarat nih tentang iblis. Masih ingat nggak? Iblis yang dulu kita bahas itu, ya kan? Ya, Allah kan sudah tegaskan tuh, aba wastakbar, dia enggan sujud itu karena sombong di Al-Baqarah 34. Al-Baqarah 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dia nggak mau sujud, aba, enggan untuk sujud. Kenapa? Istakbar. Allah udah nyampaikan, sombong dia. Ya. Tapi nggak diberi ruang kepada iblis untuk mengelak, ya. Bagaimana caranya? Dikonfirmasi di lisannya supaya malaikat mengerti. Malaikat kan udah nyanjung tinggi tuh sebelum jadi iblis. Ini Azazil nih, makhluk yang terhormat nih. Ya, sembahan kepada Allah luar biasa. Tapi disampaikan di lisan iblis itu sendiri untuk diketahui oleh semuanya. Makanya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Hei, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Dikonfirmasi. Keluar di lisannya, ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Keluar istakbarnya. Ya, demikian manusia pun dicontohkan oleh Allah supaya nanti nggak ngeles. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian tidak berkata dari kiamat kami lupa ya Allah. Hei, kan ada pengingat. Oh. Ada pengingat. Makanya tadi saya katakan apa yang saya sampaikan di awal akan terbawa terus. Ya kan? Lupa lawannya ingat. Kalau sudah lupa, suka nggak ingat. Karena itu mesti ada pengingat. Kitab disebut pengingat, bahasa Arabnya ingat, dzakara, ya kan? Al-Quran disebut pengingat. Inna nahnu nazzalna dzikra. Tugas Rasul mengingatkan. Fadzakir, dzakara. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas pengingatnya itu dua. Rusulan mubasyirin wa mundzirin. Ya, memberi kabar gembira sekaligus mengingatkan. Baik, dalam konteks inilah kemudian kita diingatkan kembali. Kalau mengingatkan berarti harus ada pembuktian kan? Siapa yang membuktikan bahwa pernah ini diingatkan? Siapa yang membuktikan bahwa pernah dia itu diberikan jalan untuk ibadah? Ya, lewat ulama-ulama pewarisnya dan sebagainya. Harus ada pengingat kan? Ya. Nah, pengingat ini harus bisa membuktikan sesuatu terjadi. Di dalam mahkamah, pembuktian sesuatu terjadi bukankah disupport oleh yang bernama saksi? Ya kan? Kok saksi? Saksi. Saksi bahasa Arabnya syahadat, makanya saya pakai SY gitu kan. Ada saksi kan? Dan kita kan pertama kali bersyahadat bersaksi kan? Saya bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat. Kita bersaksi. Nah, di persaksian ini
ya diduga ada orang-orang yang akan mengingkari. Saya lupa ya Allah, saya nggak ingat ya Allah, dia balik lagi dan sebagainya. Maka persaksian ini pun harus ada yang menyaksikan, membuktikan bahwa dia keliru. Telah ada yang diutus, telah ada, mohon maaf, kitab-kitab yang disampaikan dan sebagainya. Maka fungsi Rasul pun selain ditugaskan membawa risalah, la ilaha illallah tauhid, menunjukkan kepada ibadah, kan? Maka apa tugas selanjutnya? Menjadi saksi bagi setiap umat yang diutus. Bahwa saya telah mengingatkannya ya Allah. Saya telah membawa kitab yang engkau telah tetapkan kepada saya. Saya terangkan kepada mereka. Jadi setiap Rasul itu akan jadi saksi untuk umatnya. Sebagaimana setiap umat pun akan menjadi saksi untuk antar umat di antaranya. Kita sekarang nih, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan jadi saksi bagi rekan-rekan, keluarga-keluarga yang lain-lainnya dan sebagainya. Dan menunjukkan kebenaran Islam lewat perilaku kita. Yaitu yang disebut di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43. Ini bagian terakhirnya. Quran surah 2 ayat 43. 143. Ayat 143. Quran surah kedua ayat 143. Sudah, paling kiri agak ke tengah sedikit. Ayo buka mushafnya. Saya pun buka mushaf ini, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ada ayatnya? Ya, saya mau mushaf, saya simpan di sini. Maksud saya mau tunjukkan gitu ya ke teman-teman juga supaya mushafnya dipakai supaya kita bisa analisis. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu. Ada? Ada ayatnya? Litakunu apa di situ? Syuhada'a 'alan nas. Ya, sampai situ dulu sebentar. Ini antara kita. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ya, pertengahan dimaksudkan menunaikan risalah Islam dengan benar. Di antara risalah Islam itu membawa kita ke sisi tengah yang baik, nggak berlebihan. Jadi umat Islam tuh nggak berlebihan. Ya kan? Kalau misalnya di tengah tuh begini kan. Wasato itu pertengahan persis, nggak miring kanan, miring kiri. Tengah-tengah begini. Jadi kalau ke sini sifat baik, sini sifat jelek. Ya. Kalau sifat baik pun nggak terlalu berlebihan, ya tahajud misalnya kan, dilakukan dengan berlebihan, nah itu tidak diinginkan juga. Contohnya bagaimana misalnya kan ini kan sesuai kemampuan, kemampuan tuh jangan diukur ya dengan yang sama dengan yang lain. Kita bisa mengukur pada diri kita. Ya kalau Rasulullah satu rakaatnya misalnya bisa Al-Baqarah paling sedikit bisa 5 juz dan sebagainya, itu standar Nabi, itu bukan berlebihan, Nabi memang segitu. Ya tapi kalau kita baru mau mulai, udah mau sampai hatam Quran satu rakaat itu berlebihan namanya, ya kan? Ya Nabi minta ada keseimbangan supaya nggak ngantuk saat subuhnya. Diatur bangunnya jam sekian, jam sekian. Ada yang deketin ke subuh bagi pemula. Ada yang tarik dikit, jangan terlalu awal supaya tidak terlalu capek. Ya, jangan sampai kita bangun jam 1 langsung tahajud. Saya pengen 23 rakaat, setiap rakaatnya 1 juz setengah. Terus pas capek ketiduran dikit, bangun-bangun jam 8, subuh ketinggalan. Ya kan? Ya, puasa jangan terlalu berlebihan. Puasa terus, nggak mau buka-buka, gitu kan, sampai maghrib, sampai isya dan sebagainya, itu berlebihan, nggak boleh juga, gitu kan. Jadi kesini juga di pertengahan, standar-standar sesuai kemampuan, tingkatkan yang wajar sesuai apa yang bisa kita lakukan. Ke kiri pun nggak boleh. Begitu ke kiri, ini melampaui batas. Togha itu melampaui batas. Fir'aun ditegur bukan karena jadi raja, karena berlebihan saat jadi rajanya. Sehingga ketika berlebihan menyelewengkan jabatan itu tidak benar. Datang risalah untuk meluruskan. Idzab ila fir'auna innahu tagha, telah menyimpang, berlebihan. Jadi kita di pertengahan. Nah, ketika kita menunaikan risalah dengan benar ini, tidak menyimpang, nggak korupsi, nggak menipu, ya, jujur, ya, tapi juga nggak berlebihan dalam beramal, ditunjuk-tunjukin jadi ria, itu kan, jadi jelek lagi pada akhirnya. Di tengah-tengah ini, itu artinya menunaikan risalah Islam dengan benar. Begitu kita tampil berakhlak, orang Islam nggak boleh nyuri, nggak boleh korupsi, ya, nggak boleh ikut pornografi, porno aksi, macam-macam dan sebagainya. Begitu kita tampil dengan itu semua, jadi baik kita. Jadi orang menyaksikan. Ya, karena itu tampilannya kan disebut akhlak. Banyak terbukti efektivitas beragama itu dengan akhlak. Orang akan melihat akhlak kita sebelum lisan kita. Jadi begitu kelihatan, kenapa ya orang ini baik, disiplin, masuk kerjanya bagus, ditanya. Pimpinan bertanya, kamu disiplin, bagus. Apa motivasinya? Islam, Pak. Kok Islam? Islam yang meminta saya datang menunaikan tugas dengan amanah. Islam yang menyuruh saya agar tidak korupsi. Islam menyuruh saya supaya disiplin, menghormati atasan, menghormati kerja dan sebagainya. Menunaikan hak kewajiban dengan seimbang. Itu Masya Allah jadi syiar. Berbagi makanan misalnya kan, ditanya kok baik sekali. Ya, Quran yang minta saya untuk berbagi sepanjang saya punya kemampuan. Itulah risalah. Jadi orang jadi saksi kebenaran risalah Islam. Saat yang bersamaan kita pun jadi saksi.
Ya, hal-hal yang bertentangan dengan nilai keislaman. Tapi pokok yang paling penting adalah apa? Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Teruskan ayatnya, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul akan jadi saksi bagi kalian. Ya, makanya nanti, jangan membingungkan diri kita, karena suasana itu luar biasa. Jadi siapkan amalan terbaik saat pulang, sehingga bangga ketika Rasulullah menyaksikan keislaman kita. Jangan sampai satu saat tidak diaku oleh Nabi. Kamu bukan umat saya, ngaku-ngaku aja katanya. Ada yang demikian. Seperti kelihatan umatnya Nabi begitu masuk ke telaganya dekat, ini bukan umat saya kata Rasulullah. Hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi hal-hal yang sudah dibentengi oleh agama dijelaskan kepada kita, itu yang kita konsisten untuk mengikutinya. Yang tidak tepat kita jauhi. Hadisnya cukup banyak. Jadi di sini kita ingin sampaikan diutusnya Rasul membawa 3 misi utama. Ya kan? Yang pertama la ilaha illallah, tauhid. Yang kedua menunjukkan jalan ibadah, bagaimana cara beribadah. Yang ketiga, menjadi saksi ya bagi konsistensi umat masing-masing dalam menunaikan risalah Rasul dimaksud. Saya ulang ya. Tugas Rasul intinya satu. Ya, yang pertama, satu, mengarahkan umat kepada tauhid, itu mengonfirmasi rukun iman yang pertama. Yang kedua, menuntun umat untuk beribadah, mengimplementasikan nilai tauhid itu lewat ibadah. Ya. Jadi Rasul itu bukan hanya menunjukkan aspek ibadah ritual ya, tapi juga dalam aspek ibadah, dalam bersosial, beraktivitas, tidak dibangun tidur sampai tidur lagi, dibimbing bagaimana caranya di ibadah. Karena konsepsi kehidupan kita setiap geraknya itu mesti di ibadah. Ya, karena itu Rasul ditugaskan membimbing bagaimana caranya dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada petunjuk. Nah, itu kalau kita temukan yang begitu berarti itu kebenaran risalahnya. Ya, kebenaran risalah yang dibawa. Saya ulang ya, ini penting sekali untuk saya tegaskan. Satu, fungsi Rasul mengarahkan kepada tauhid. Nah, la ilaha illallah. Ini. Ya, nanti diterangkan. Karena itu setiap Rasul itu beraktivitas pasti akan menerangkan ini dulu, tauhid dulu. Ya, arahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dengan segala hal yang ditunjukkan lewat wahyu. Ya, yang terakumulasi lewat kitab itu. Makanya yang ketiganya kan kitab, ya. Nabi Muhammad diwahyukan Al-Qur'an kepadanya, disampaikan dari risalahnya yang dibawa. Nanti di dalam kitab itu dijelaskan, ya, baik dari nas untuk dibandingkan dengan nas-nas yang ada. Jadi kalau ada kitab-kitab yang menerangkan sesuatu yang menunjuk kepada aspek ketuhanan, bandingkan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Kalau kita mau misalnya objektif, yuk ayat-ayat yang menerangkan tentang ketuhanan turunkan di Al-Qur'an. Lalu bandingkan di kitab-kitab lain. Ya, dikomparasikan di kitab-kitab yang jadi pedoman untuk berketuhanan. Tunjukkan bagaimana kitab itu menunjukkan tentang aspek ketuhanan. Bandingkan kemudian. Setelah itu juga disampaikan tentang aspek rasionalitasnya. Cek secara logika. Ya, karena kalau secara nas setiap orang akan mengatakan kitab saya benar, lalu bertahan pada apa yang dibenarkan. Nah, maka yang standar secara logika, coba lihat. Yang benar yang mana? Ditunjukkan terus sampai kita mengerti. Ya, aspek-aspeknya dan sebagainya. Maka Al-Quran nanti datang menerangkan itu. Saya sudah bahas di pertama, masih ingat? Waktu saya bahas tentang aspek teologi, saya turunkan di situ pembahasan dan komparasinya. Ini yang dipertuhankan tuh sifat-sifatnya mesti begini, dan kita sepakati secara nalar kita objektif begini. Ya, contohnya misalnya laisa kamitslihi syai', ya Quran surah 42 ayat 11 itu nggak boleh yang ada yang sama dengan Tuhan. Itu kan standar sekali. Dan itu akan disepakati oleh akal yang sehat. Ya, semua akal akan mengatakan Tuhan mesti beda dengan yang bukan Tuhan. Khalik mesti beda dengan makhluk. Nggak boleh ada sedikit pun kesamaan. Maka dari situ nanti dibangun logika dasarnya, kalau dipahami, maka turun ke bawahnya nanti. Ya, kalau makhluk begini, Tuhan nggak boleh begitu. Makhluk berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan. Makhluk melahirkan, Tuhan nggak boleh melahirkan. Makhluk dilahirkan, Tuhan nggak boleh dilahirkan. Ya, kalau makhluk punya kekuatan, Tuhan harus lebih kuat, dan sebagainya. Ya, jadi ini nanti dijelaskan oleh Rasul, kan, risalah tauhid ini supaya manusia kembali untuk menuhankan Tuhan yang benar. Kembali pada akhirnya dengan la ilaha illallah seperti dia bersyahadat dalam rahim ibundanya, gitu kan? Untuk diingatkan. Kemudian dituntun cara beribadah. Ini yang paling menarik nih. Di antara sekian banyak juga, ini tentunya sudah wajar, sangat menarik diri kita kepada tauhid, kan? Dan ini yang saya sering kali tertarik gitu dengan yang ini. Ya. Konsepsi berkehidupan kita, kembali ke Quran surah 51, Adz-Dzariyat ayat 56, itu kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah itu implementasi dari tauhid, dari akidah. Ya kan? Kita menuhankan Allah, buktinya apa? Di ibadah. Nah, karena
semua kehidupan kita itu pembuktian berketuhanan, artinya menuhankan, kan? Menuhankan yang kita tuhankan itu, kalau kita Allah, gitu kan? Maka semua aktivitas kita ketika ditujukan untuk berketuhanan itu disebutnya dengan ibadah. Pembuktian kita, iman kita kepada yang dipertuhankan, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutnya dengan apa? Ibadah. Artinya apa? Semua gerak kita, aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur itu mesti menjadi ibadah. Sebagai komitmen keimanan kita. Karena kita diciptakan menguntuk ini. Ya, bukan hanya sebatas yang formal untuk menunjukkan sebuah sikap formal kita menyembah Allah. Misalnya lewat ibadah ritual. Ritual itu kan yang sifatnya formal. Ritual, sholat, ya kan? Puasa, dan seterusnya. Ya, ada yang terikat dengan harta, muncul zakat, ya, dan seterusnya. Tapi juga ada aspek-aspek yang terkait dengan rutinitas dan aktivitas sosial kita. Rutinitas kehidupan dan aktivitas sosial kita. Karena konsep dasarnya kan semua kegiatan kita jadi ibadah. Semuanya jadi ibadah. Kalau semua jadi ibadah, berarti semua aktivitas, totalitas aktivitas kita mesti jadi ibadah. Menariknya apa? Ya, menariknya. Menariknya adalah, kalau kita ingin melihat pembuktian kebenaran seorang Rasul, bisa dilihat di konsepsi tugas yang kedua ini. Ada nggak bimbingan yang dibawa oleh Rasul itu yang mengatur dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menjalani kehidupan secara komprehensif dan semua jadi ibadah? Jadi kalau Anda ingin menguji kebenaran satu risalah, benar nggak risalahnya? Risalah itu kan yang dibawa sebagai tugas jadi Rasul ke sini. Kan saya tuliskan risalah. Risalah yang dibawa Rasul itu mengonfirmasi petunjuk yang dibawa oleh Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Allah di sini. Allah memberikan petunjuk lewat kitab, disupport oleh malaikat sebelumnya, diberikan risalah pada seorang Rasul, membawa pedoman berkehidupan, ya kan? Makanya semua ini harus bersumber dari Allah kan sumbernya, ya, untuk menyembah Allah. Nah, untuk memastikan benar tidaknya risalah, kita uji dengan ini. Salah satunya ini, yang bagian konsep ibadah ini. Dari mana taunya risalah itu benar, agama yang dibawanya benar, wahyu yang dibawanya benar? Cek, ada nggak bimbingan kehidupan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dibimbing kita untuk beraktivitas sehingga punya nilai ibadah sebagai bekal pulang. Bukan hanya yang ritual. Ya. Tapi semua aspek ini untuk menunjukkan kebenaran seorang Rasul. Dan berita gembiranya, alhamdulillah, nggak pernah ada aktivitas kita kecuali ada bimbingannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan nama kita pun di manusia, ya, di dalam Al-Quran, nama kita sebagai manusia di dalam Al-Quran itu ditunjukkan dengan diksi-diksi yang berbeda, menunjuk pada fungsi-fungsinya. Di antara diksi itu disebutkan dengan nama insan. Kan ada yang disebutkan dengan bashar, menunjuk pada asal mula potensi nafsu dengan fujur dan tampilan kulit, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ada al-ins, menunjukkan sifatnya yang lembut, penampakannya yang beda dengan jin, Quran disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya, ada yang dengan an-nas, sifat sosial, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ada genealoginya disambungkan ke Adam, Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Dan ada al-insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Tidak pernah disebutkan al-insan, kecuali maknanya menunjuk pada manusia terkait dengan totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itu di dalam Islam, itu semua aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada bimbingannya. Ada aturannya. Ya, aturan bimbingan itu yang secara berpedoman kehidupan disampaikan oleh Rasul, itu kan yang disebut dengan doa-doa itu. Ya, itu kan bimbingan. Ada maknanya, bukan semua diucapkan, bukan sekedar diucapkan, tapi ada maknanya. Saya tanya pada Anda, di mana aktivitas kita yang nggak ada doanya? Ada semua. Ada bimbingannya. Bangun tidur sudah ada doa. Mau tidur juga ada doa. Bahkan diatur cara bangunnya bagaimana. Kan, bergerak seperti apa. Ke kamar mandi, bekerja, berpakaian, makan, semua. Ada bimbingan semua. Ini menunjukkan risalah yang dibawa ada kebenaran di dalamnya. Dan dahsyatnya, satu doa dengan yang lainnya itu beda. Untuk menunjukkan petunjuknya tidak sama. Cara mengatasinya begini, cara mengerjakannya seperti ini. Kenapa di sini bacanya begini, tempat lain bacanya begini. Kenapa saat sendirian baca ini, saat berjamaah begini. Karena berisi petunjuk bagaimana menjalaninya supaya punya nilai ibadah di dalamnya. Ketika dikerjakan, maka kita menunjukkan persaksian kita ini loh, syahadat saya benar. Ya, pekerjaan kita, ibadah kita memberi saksi kepada komitmen kita. Ya, apa yang menunjukkan bahwa iman kita benar disaksikan oleh ibadah kita. Ibadah kita pedomannya dari mana? Dari Rasul yang dibawa. Makanya Rasul menjadi saksi untuk kita. Wa yakunu 'alaikum syahida, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul menjadi saksi dan mengonfirmasi pada kebenaran ibadah yang telah kalian tunaikan. Maka yang ketiga menjadi syahid, tauhid, ibadah dan syahid.
yang menyaksikan kebenaran ibadah yang kita bawa. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara Rasul itu menjelaskan isi kandungan kitab sehingga dengan itu semua menjadi penjelas yang terang tentang kandungan yang dibawa, ya pedoman-pedoman kehidupan yang disampaikan sebagai misi risalahnya, seperti apa menyampaikannya, bagaimana itu menjadi pedoman dalam kehidupan, seperti apa menyikapi dan mengimplementasikan semua pedoman itu. Dan sekarang, di zaman kita sekarang, di mana ditemukan penjelasan dari pedoman berkehidupan itu yang terangkum dalam Al-Quran. Seperti apa gambarannya, itu yang esok hari kita akan bahas. Ya, insya Allah, kita akan sempurnakan bahasan di esok hari, teman-teman sekalian. Ya, tentang penjelasan-penjelasan Rasul terkait dengan kitab yang dijadikan sebagai pedoman berkehidupan, dalam hal ini bagi kita Al-Quran. Penjelasannya ada di mana, keterangannya bagaimana, contoh-contohnya seperti apa, ya kan? Dan tadi saya sampaikan, ya, begitu Allah sampaikan, tunaikan sholat. Wa aqimus sholat, kita bertanya bagaimana cara sholatnya. Ya, cara sholat kan harus dijelaskan, harus detil, harus kelihatan. Di mana dijelaskannya? Kalau disebutkan di Al-Quran sendiri tanpa ada contoh yang menjelaskan, ya, tanpa ada penerangnya, kita nggak akan temukan, kita nggak akan bisa lihat bagaimana caranya. Bisa ruku, bisa sujud, dan sebagainya. Semua itu ditemukan di mana, cara melacaknya seperti apa, cara mengetahui bahwa itu benar dari Rasul bagaimana, dan seterusnya kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, saya kira itu mudah-mudahan dengan pembahasan tadi dapat memberikan satu keyakinan yang kuat dalam diri kita tentang benarnya risalah keislaman yang kita peluk. Karena kan tauhid pada intinya meyakini yang kita peluk itu benar. Yang kita yakini itu benar. Ya, karena itu kita belajar tauhid itu untuk menguatkan keyakinan kita. Bukan untuk menyoal keyakinan orang lain. Ya, ingat ya, untuk menguatkan keyakinan kita, bukan untuk menyoal keyakinan orang lain. Kalau ada orang lain bertanya, kita jawab. Itu pun tujuannya untuk meyakinkan apa yang kita yakini itu benar adanya. Tanpa harus memaksa orang lain mengikuti apa yang kita yakini. Itulah indahnya Islam. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian hari ini. Semoga Allah rahmati kita, menyayangi kita, dan menjadikan kehidupan kita harmoni, berbangsa, bertanah air, dan meniatkan semua kegiatan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.